Halo, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik, kembali lagi kita bertemu di ibadah online kita pada hari ini. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum itu terlebih dahulu kita mau memuji Tuhan. Mari kita semua adik-adik sama-sama bernyanyi dan memuji Tuhan ya. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Pada hari ini kembali lagi kami mengikuti ibadah online kami. Tuhan, kami percaya bahwa biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus Tuhan itu yang menolong kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26, yaitu tentang Roh Kudus ada padaku. Apakah adik-adik masih ingat dengan cerita kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ya, pasti adik-adik masih ingat ya. Setelah 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ia pun akan terangkat ke surga. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar tidak meninggalkan kota Yerusalem. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus berkata kepada muridnya agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem? Yuk sama-sama kita pelajarin ya adik-adik. Tuhan Yesus memerintahkan atau meminta para muridnya untuk tetap tinggal di kota Yerusalem karena Tuhan Yesus menyediakan atau menjanjikan kado atau hadiah kepada murid-muridnya. Apakah hadiahnya? Nah, adik-adik, hadiahnya itu adalah Sang Roh Kudus. Nah, itu nanti yang akan menjadi penghibur
Sang Roh Kudus yang menimbulkan keyakinan, semangat, dan keberanian untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu, apakah para murid-murid Tuhan Yesus patuh akan perintahnya tersebut? Iya, para murid taat pada perintah Tuhan Yesus. Jadi, selama menunggu janji Tuhan, setiap hari mereka berkumpul bersama-sama. Untuk apa ya mereka berkumpul? Untuk bermain? Nah, tentu tidak adik-adik. Apa yang mereka lakukan yaitu mereka berkumpul untuk berdoa bersama dan memuji Tuhan. Kemudian 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, tepatnya pada hari ke-50, Tuhan Yesus mewujudkannya dan menganugerahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga menjanjikan hal yang sama kepada kita semuanya yang percaya kepadanya. Setiap kita juga akan mendapatkan Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apa sih peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yaitu menjadi penolong. Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya Roh Kudus yang selalu menolong dan memberikan kita kekuatan serta penghiburan apapun yang kita lakukan, apapun keadaan, situasi dan kondisi kita. Adik-adik, kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Ketika kita sedih, kita harus berdoa. Kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong dan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang mengingatkan kami bahwa ketika kami sedih, ketika kami ada masalah, kami percaya bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami, bahkan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.